Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju di kelas ini. Tanpa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Karena atas beliau Allah sehingga manusia meninggalkan zaman yang jahiliyah dan bisa mengetahui antara yang benar dan yang batil. Oke, sebelum saya memasuki pembahasan hari ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan di mana kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya menuntut ilmu ya, materi yang kemarin. Saya ingat? Bapak, tidak ya. Jadi saya akan ulang sedikit. Jadi kenapa manusia itu harus menuntut ilmu? Karena di mana manusia ini terlahir dengan bodoh. Dia diciptakan oleh Allah dari lahir. Masih kecil, di mana dilahirkan dari kecil, dia tidak punya apa-apa. Dia belum pintar berjalan, belum pintar berbicara, belum pintar membedakan antara yang hak dan yang batil. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari manusia itu sebetulnya sudah belajar sendiri. Contohnya, manusia itu tidak disadari dia bisa merasakan hal-hal yang baik. Contohnya, ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk, maka secara langsung ketika anak kecil melihat itu, maka spontan dikatakan bahwa itu tidak baik. Itu yang materi keduanya. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Sebelum kita memasuki materi, maka saya akan memastikan semua siswa yang ada di sini betul-betul hadir. Maka saya akan absen yang satu persatu ya. Ada Ayu Andira. Hadir Pak. Fikram, hadir Pak. Asmani Sinta, Hadir Pak. Muhammad Reza, Hadir Pak. Syed Zakaria, Hadir Pak. Saida, Hadir Pak. Arlina. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Tapi sebelum saya membahas materinya, saya akan membagikan kertas sehingga saya bisa menentukan di mana kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit ya, karena hanya di situ saja. Ini kita apakan Pak? Checklist aja. Ada 3 nomor itu. Ini Pak. Sudah? Kalau sudah dikumpul ya, atau nanti saya sudah. Saya langsung bagikan kelompok. Kelompok 1 Asmani Sinta. Kelompok 1 Asmani Sinta, Zakaria, Saida. Kelompok 2 Fikram, Mantasya, Agil. Dan kelompok 3 ada Ayu Andira, Permadi Wijaya, dan sisanya. Dan terakhir di bisa teman ya.
Oke, menghormati dan menyayangi orang tua. Itulah judul kita hari ini. Adapun mengapa kita mempelajari menghormati dan menyayangi orang tua? Alasannya, yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini adalah bagaimana kita sebagai siswa atau kita sebagai anak, kita bisa mengimplementasikan menghormati kedua orang tua ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun tujuan yang kedua, bagaimana kita atau kita sebagai anak yang sudah mengetahui cara berbakti kepada orang tua bisa memberitahukan atau mengajarkan teman-teman atau kakak atau adik atau siapapun yang belum mengetahui cara menghormati kedua orang tua. Itu tujuan dari pembahasan materi kali ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, maka kita harus mengetahui hukum dulu. Apa sih hukumnya kita mempelajari? Apa sih yang melandaskan kita menghormati kedua orang tua? Yang jelasnya sudah diatur di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Segera baca, segera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini hukum atau landasan dalil menghormati kedua orang tua. Artinya, bacakan Asmani. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Dari surat ini jelas ya, kita jangan sekali-kali mengucapkan kata kasar kepada orang tua kita, walaupun hanya perkataan Karena kenapa kita dilarang? Karena dialah yang telah membesarkan kita, di mana orang tua ini membesarkan kita dengan kasih sayang, di mana kita belum mengetahui apa-apa sampai kita bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Jadi perlu kita ingat itu, bahwa seorang anak harus selalu menghormati kedua orang tua. Sambungan ayat selanjutnya, ini ayat tadi kan ayat 23, yang ini ayat ke-24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku. Ini adalah doa ya. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka dan dua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini seharusnya kita selalu mendoakan orang tuanya kita. Kenapa? Karena mereka menyayangi kita di mana kita belum bisa mengetahui apa-apa, di mana kita sangat ibaratnya memerlukan perhatian orang tuanya kita. Bayangkan Anda, ketika kita masih kecil, di waktu tengah malam jam 1 atau jam 2, kita buang air kecil atau air besar, pasti orang tuanya kita akan merasakan atau ada feeling bahwa kita ini sedang baik-baik saja. Maka disitulah dia akan memeriksa keadaan anak itu, memeriksanya apa yang sedang terjadi kepada anak ini, kenapa anak ini
tidak begitu senang. Pasti ada feeling seperti seorang ibu ya. Selanjutnya hadis, di mana hadis ini dari Abu Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Nah, ingat, Allah apa yang paling dicintai? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, yang pertama, sholat pada tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Bayangkan, urutan kedua ditepati oleh berbakti kepada orang tua. Padahal di jalan Allah ini lebih penting juga. Tapi Rasulullah lebih menekankan bahwa menghormati kedua orang tua ini berada pada urutan kedua setelah jihad di jalan Allah. Selanjutnya, birrul walidain. Apa yang dimaksud dari birrul walidain? Birrul walidain merupakan kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sedangkan ukut walidain, Bagaimana contoh contoh birrul walidain, Pak? birrul walidain itu sama halnya dengan menghormati kedua orang tua. Cuman birrul walidain ini diambil dari bahasa Arab. Sedangkan ukut walidain termaksud durhaka terhadap mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi. Dia menjelaskan bahwa ketika kita dikatakan sudah birrul walidain atau bisa menghormati kedua orang tua, maka semua yang sudah dibicarakan ini seperti menggembirakan mereka, berbuat baik kepada teman-teman mereka, maka sudah dikatakan dia sudah birrul walidain. Tapi ketika masih ada hal-hal yang belum dilakukan seperti menggembirakan teman-temannya, berbuat baik kepada teman-temannya, maka dia belum dikatakan anak yang birrul walidain. Selanjutnya adalah menurut Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua. Ini menurut Imam Az-Zahabi. Ketika seorang anak belum dapat menaati perintahnya, maka dia belum dikatakan anak yang birrul walidain. Selanjutnya, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. Ini amanah, ini adalah syarat yang kedua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi 3 hal ini menurut Imam Az-Zahabi harus dipenuhi untuk bisa dikatakan seorang anak yang birrul walidain. Keutamaan birrul walidain. Yang pertama, doanya mustahab. Kenapa doanya mustahab? Sebagaimana hadis pertama tadi sudah bacakannya, di mana doa murka Allah maka terletak pada ridho Allah terletak pada ridho orang tua, sedangkan murka Allah terletak pada murka Allah. Maka ketika seorang anak sudah bisa dikatakan birrul walidain, maka doanya mustahab. Kenapa? Karena orang tuanya dia sudah mendapatkan ridho orang tuanya atau sudah mendapatkan perhatian orang tuanya. Ketika dia sudah mendapatkan perhatian dari orang tuanya ini karena dia sudah berbakti kepada orang tuanya, maka apapun yang dilakukannya anak ini dan diridho oleh orang tuanya, maka Allah pun ridho kepada anak ini karena orang tuanya sudah ridho kepada anak ini. Kedua, bukan berarti membalas budi karena jasa mereka tidak mungkin terbalas. Ketiga, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Selanjutnya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar.
tua. Pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah untuk baik dari keduanya. Selanjutnya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi keduanya sudah tua. Selanjutnya, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Selanjutnya, rela berkorban untuk orang tua. Selanjutnya, meminta relaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Adapun cara untuk berbakti kepada orang yang sudah meninggal, yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengapankan, menyelatkan, dan menguburkan. Ini adalah cara ketika seorang anak mendapati orang tuanya meninggal. Jadi seorang anak ini harus gimana dia harus mengorbankan segala waktunya karena dia ini akan berpisah. Maka dia harus menyelatkan. Karena ketika dia tidak menyelatkan, maka di lain waktu mungkin dia tidak akan bisa berbakti kepada orang tuanya ini karena orang tuanya sudah meninggal. Jadi selagi dia bisa menyelatkan, dia harus sholatkan. Selagi dia bisa mengafani, dia harus mengafankan. Selagi dia bisa menguburkan, maka dia harus menguburkan. Karena apa? Karena itu adalah berbakti terakhir kepada orang tua. Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adat yang ditinggalkannya. Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji kedua ibu bapak. Terakhir, mendoakan ayah ibu yang telah tiada, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa orang tua kita. Yang terakhir adalah hikmah berbakti kepada orang tua. Hikmah yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan paling utama. Kedua, apabila orang tua kita ridho atas yang kita berbuat, Allah pun ridho kepada kita. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Sebelum kita tutup pembahasan, maka saya akan menceritakan suatu kisah di mana kisah ini adalah kisah seorang pemuda, di mana pemuda ini sangat soleh atau sangat sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Quraisy. Sudah pernah dengar ceritanya Quraisy? Belum, Pak. Di dalam kitab saya lupa kitab itu. Yang jelasnya kitab itu ditulis oleh, saya ceritakan lagi saja ya, saya sudah lupa juga. Ini sudah memang begitulah. Umur mungkin, Pak. Kisahnya ini adalah Quraisy ini adalah seorang anak yang sangat yang sangat soleh atau yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ini mempunyai kreativitas untuk membangun tempat ibadahnya sendiri. Dia ingin mengasingkan diri dari orang-orang lain. Maksudnya Quraisy ini membangun sebuah pondok atau tempat-tempat kecil untuk dia gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang berapa waktu dia selalu beribadah karena tempat pondoknya ini dengan rumahnya lumayan tidak berdekatan, agak jauh, sehingga orang tuanya ini khawatir, Quraisy sudah berapa hari ini belum pulang ya. Jadi orang tuanya ini khawatir sekali, sehingga orang tuanya berinisiatif untuk menjenguk anaknya tersebut. Ketika ia mendatangi anaknya tersebut ini lagi asik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tuanya ini
awalnya ragu ya. Pas itu dia memberanikan diri karena dia sudah kangen sekali ingin berbicara kepada anaknya, karena sudah lama dia tidak berkomunikasi dengan anaknya ini. Karena kangennya dia sama anaknya ini, sehingga dia memanggil anaknya tersebut. Quraisy, hai Quraisy, aku adalah ibumu. Dia mengatakan bahwa ibu ada di bawah sini. Tapi Quraisy ini lagi sholat. Dia asik saja dengan sholatnya, sehingga ibunya, mungkin hari ini dia berprasangka baik saja toh. Selepas itu dia kembali lagi ke rumahnya. Besok lagi dia datang, ibunya ini datang lagi di tempat Quraisy tersebut. Quraisy ini asik lagi dengan sholatnya. Dia memang dalam pikirannya dia bingung. Ya Allah, sesungguhnya aku bingung. Aku memenuhi panggilanmu. Aku ingin sekali masih ingin sekali beribadah kepada Engkau, tapi di bawah ada ibuku di bawah sedang menunggu aku. Tapi selepas itu dia lanjutkan sholatnya terus lanjutkan, tapi dia tidak terlalu kayak gimana nih? Di kisah itu dia masih abaikan lagi. Ketika kalinya Quraisy ini datang, ibunya ini datang kepada Quraisy. Ibunya ini sudah sangat kangen sekali dengan anaknya ini. Akhirnya ibunya datang lagi, dan ketika kalinya masih sama dengan seperti itu. Akhirnya ibunya mendoakan Quraisy, ya Allah, mengapa anakku jadi seperti ini? Apakah aku ini sudah tidak diperhatikan? Apakah aku ini sudah tidak dianggap sebagai ibunya? Akhirnya ibunya ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ingin sebelum janganlah matikan Quraisy sebelum dia menjumpai seorang wanita. Wanitanya itu wanita malam lah gitu. Wanita yang tidak baik gitu lah. Setelah berdoa seperti itu, ibunya balik. Menjelang beberapa hari kemudian, ada seorang pelacur. Dia ini ingin sekali menggoda Quraisy ini, karena dia dikenal dengan seorang anak yang rajin beribadah. Setelah itu dia terus menggoda Quraisy, tapi Quraisy ini tidak mempedulikan itu perempuan, tidak mempedulikan. Dia hanya mengasihkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Setelah itu perempuan ini mempunyai ide bagaimana dia ini bisa menjelekkan nama Quraisy ini, sehingga perempuan ini melakukan sesuatu hubungan dengan laki-laki pengembala di daerah tersebut, dengan nantinya anak yang nantinya akan lahir ketika dia berhubungan ini, maka dia akan memfitnah Quraisy. Dia katakan bahwa anak yang ada dalam kandungan ini adalah anaknya Quraisy. Setelah itu beberapa bulan telah berlalu, perempuan ini hamil. Terus ketika dia hamil, dia katakan kepada orang-orang, saya orang bahwa Quraisy sudah tidak benar karena dia sudah menghamili perempuan ini. Akhirnya orang-orang merusak hidupnya, dan nama Quraisy sudah tidak baik lagi. Dan akhirnya Quraisy ini bernasihat kepada orang-orang, kalau memang saya telah menghamili si perempuan itu, maka berikanlah anak itu kepada saya. Ketika anak itu diberikan kepada Quraisy, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah bahwa aku benar-benar tidak melakukan hal itu kepada dia. Setelah dia berdoa begitu, dia
dia letakkan jari tunjuk kepada perut si anak itu dan anak itu berbicara sendirinya. Sesungguhnya bapak saya adalah pengembala yang ada di daerah situ. Dan ketika dia mengetahui itu, orang-orang pun minta maaf kepada Quraisy karena mereka telah menganiaya, menghakimi Quraisy dengan tidak ada pengetahuan bahwa Quraisy ini bahwa benar-benar jangan melakukan itu karena kebenarannya belum tentu dia yang melakukan itu. Jadi banyak sekali minta maaf kepada Quraisy dan Quraisy pun memaafkan orang-orang tersebut. Dan pelajaran dari kisah ini bahwa awal dari kejadian ini karena Quraisy tidak menghormati atau tidak menanggapi dari orang tuanya memanggil Quraisy tersebut. Jadi apapun kita lakukan, apapun selagi apapun ketika orang tua memanggil kita, maka kita harus melaksanakan perintah dari atau mendatangkan diri kita untuk memenuhi panggilan itu. Oke, itu mungkin kisah singkat dari saya, walaupun panjang sedikit ya. Saya akan bagikan sedikit dari kelompok masing-masing. Ini adalah jawab sendiri ya. Jawab sendiri atau berkelompok, Pak? Berkelompok, maksudnya jawab sendiri. Nanti bakal bagus nih. Untuk kelompok 1, silakan. Apa itu, Pak? Itu kita baca. Baca soalnya. Nanti dijawab. Oke, karena saya sudah bagikan itu sebetulnya itu saya akan jawab sekarang dan karena waktunya sudah lumayan panjang ya kata saya tadi. Jadi saya simpulkan saja. Jadi kesimpulannya adalah kita harus selalu berbakti kepada orang tua, di mana orang tua adalah sosok pertama yang telah memberikan kita pengajaran, sosok pertama yang telah memberikan kita pendidikan, di mana kita dari belum bisa mengetahui apa-apa sehingga mengetahui banyak hal. Jadi seberapa tingginya kita mempunyai jabatan, seberapa banyaknya harta yang kita miliki, janganlah pernah kita melupakan orang tua. Dari kisah-kisah tadi itu kita sudah bisa mengambil pelajaran. Jadi itu kesimpulan dari materi sekarang. Sudah dipahami adik-adik? Paham, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya tekankan lagi bahwa itu tugasnya dikerjakan di rumah. Jangan lupa di bawah minggu depannya. Iya, Pak. Kita cukupkan. Bila kita berikan hak, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.